Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas lebih detail mengenai Entity Relationship Diagram atau IRD. Minggu lalu, di pertemuan ketiga, kita sudah membahas salah satu dari model data, itu adalah Entity Relationship Model. Jadi, di pertemuan keempat, kita bahas lebih detail mengenai apa itu IRD, Entity Relationship Diagram. Kemudian nanti juga kita akan membahas di dalamnya adalah bagaimana sih cara membuat IRD, bagaimana sih cara merubah dari model IRD ke dalam model Logical Record Structure atau LRS. Bagaimana sih menempatkan mapping kardinalitas. Kemudian nanti kita lihat ada studi kasus gimana cara membuat IRD berdasarkan studi kasus yang diberikan ya. Nah, coba kita lihat dulu di sini sebelum kita lanjut ke dalam bagaimana sih cara membuat entity relationship diagram. Kita lihat dulu ada simbol-simbol di dalam IR diagram yang kita pahami. Simbol itu kan ada 4 ya, ada persegi panjang, ada nanti bentuknya elips, ada nanti bentuknya belah ketupat, kemudian nanti kan ada garis yang merupakan sebagai penghubung antara entitas yang satu dengan entitas yang lain ya. Nah, kalau misalnya persegi itu dikatakan sebagai entitas atau entity. Kalau bentuknya adalah elips, ini dikatakan sebagai atribut. Jika bentuknya adalah belah ketupat, ya bentuknya seperti ini dikatakan adalah relationship atau penghubung atau relasi. Tapi ada beberapa simbol-simbol dalam IR diagram yang lebih detail, nanti berdasarkan kasus-kasus tertentu. Misalnya, jika nanti bentuknya adalah seperti persegi panjang bertumpuk, ini namanya adalah weak entity atau entitas lemah. Kalau dia persegi panjangnya tidak bertumpuk, namanya adalah entity atau entitas atau strong entity. Artinya dia adalah entitas kuat. Dikatakan dia entitas kuat apabila entitas tersebut bisa berdiri sendiri. Dikatakan entitas lemah atau weak entity apabila entitas tersebut tidak bisa berdiri sendiri, harus ada strong entity-nya ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang kita pahami bahwa jika simbolnya adalah jika simbolnya adalah belah ketupat, maka dikatakan sebagai relasi atau relationship. Tapi jika kita menemukan di dalam buku ataupun di dalam studi kasus menemukan sebuah gambar belah ketupat ini bertumpuk, ini dikatakan sebagai identifying relationship atau penghubung apabila relasi ini bertemu dengan weak entity. Jadi gambaran belah ketupat bertumpuk ini apabila dia bertemu dengan weak entity atau entitas lemah. Artinya relasinya lemah, nggak terlalu strong ya. Nah, itu yang simbol secara detail dari IR diagram yang belah ketupat. Kemudian kita lihat kalau misalnya bentuknya adalah elips ya. Elips ini kita katakan sebagai atribut. Nah, nanti atribut-atribut itu jenis-jenisnya ada banyak. Apabila kita menemukan gambar atribut atau bentuk elips yang ada underline atau garis bawah, ini menyatakan bahwa atribut itu adalah atribut kunci atau atribut primary key. Jadi kalau misalnya di dalam kasus entitasnya adalah mahasiswa misalnya, maka atribut primary key-nya adalah nanti NIM. Jadi tulisan NIM di sini ada underline atau ada garis bawah. Kemudian ada juga apabila bentuk elipsnya bertumpuk, ada dua elips ya. Ini dikatakan adalah atribut multi-value. Artinya isi atau value dari atribut tersebut lebih dari satu. Misalnya di sini, misalnya nih atributnya di sini adalah nama atributnya ada gelar ya. Gelar itu ketika diberikan isian ke dalam sebuah tabel, gelar itu kan bisa lebih dari satu. Misalnya gelarnya bisa sarjana komputer, bisa
selain dia sarjana komputer, dia juga S2 ya, magister komputer, atau misalnya dia udah profesor itu gelarnya. Jadi value-nya banyak, lebih dari 1. 2 itu udah dianggap multi value, nilainya udah banyak. Maka penggambarannya boleh seperti ini, elipsnya bertumpuk. Kemudian ada juga yang bentuk elips, tapi dia garisnya putus-putus. Ini dikatakan sebagai atribut derivatif. Nah, atribut derivatif ini muncul apabila ada atribut yang lain. Ya, dia hadir, dia ada karena ada atribut yang lain yang sehingga atribut ini muncul. Contohnya apa? Atribut denda misalnya, atau atribut umur ya. Misalnya atribut di sini tanggal lahir ya. Tanggal lahir jadi bentuknya adalah bentuk elips biasa. Kemudian nanti ada penghubungnya ke atribut derivatif, yaitu apa? Umur. Umur ini muncul karena adanya atribut tanggal lahir. Jika atribut tanggal lahir tidak ada, maka nggak akan ketahuan umurnya berapa. Maka digambarkan adalah bentuk atribut derivatif. Atau misalnya contohnya di kasus kita, studi kasus perpustakaan. Misalnya nih, ada tanggal kembali di sana. Setelah ada tanggal kembali, maka bisa muncul nanti yang namanya atribut derivatif, yaitu apa? Denda. Denda itu bisa muncul akibat adanya atribut tanggal kembali. Jadi kalau misalnya tanggal kembali nggak ada, maka kita nggak bisa menentukan ada nggak dendanya itu. Itu dikatakan sebagai atribut derivatif. Atribut derivatif itu adalah atribut yang muncul karena ada atribut yang lain ya. Penggambarannya adalah elipsnya garisnya putus-putus. Kemudian ada atribut komposit. Kalau atribut komposit, atribut ini bisa dibagi-bagi lagi. Contoh nih, misalnya atribut nama. Atribut nama ini kita bisa bagi nama depan, nama tengah, atau nama belakang. Jadi bisa dibikin dalam bentuk atribut komposit. Ya, atau misalnya alamat, bisa juga. Misalnya atributnya adalah alamat, kita bikin kompositnya. Jalan, kemudian nomor rumah, kemudian RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota. Jadi bisa dibikin komposit, dipisah atau dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Boleh. Tapi boleh nggak Bu, nama itu nggak perlu pakai nama tengah, nama belakang, nggak apa-apa, boleh. Semuanya itu adalah tergantung dari studi kasus yang diberikan ya. Jadi simbol-simbol dalam IR diagram itu intinya adalah hanya ada persegi panjang, elips, belah ketupat. Tetapi di elips tadi ada berbagai macam. Di belah ketupat ini atau di entitas ini ternyata ada yang namanya weak entity. Begitu juga di ini yang persegi ya. Kemudian di belah ketupat juga ada yang namanya identifying relationship. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat apa saja komponen-komponen dalam IR diagram ya. Jadi di dalam entity relationship diagram ini harus ada yang namanya entitas. Kemudian ada yang namanya relationship, kemudian ada yang namanya atribut dan ada yang namanya indikator tipe ya. Jadi dalam satu penggambaran IR diagram harus ada entitas. Entitas itu apa? Itu adalah kumpulan objek yang bisa dibedakan antara satu objek dengan objek yang lain yang masih dalam satu studi kasus. Dan kumpulan entitas atau objek, jadi dia sering dikatakan entitas, bisa juga dikatakan sebagai objek. Jika kumpulan entitas ini sejenis, disebut sebagai entity set atau entitas set. Kemudian ada relationship atau relasi, itu hubungan antara ya satu entitas dengan entitas yang lain. Jadi ada satu entitas dengan entitas yang lain terhubung dengan relasi. Kemudian ada atribut. Atribut ini adalah yang menjelaskan ciri-ciri dari entitas tersebut ya. Nah, kemudian nanti ada yang namanya indikator tipe asosiatif objek dan indikator tipe supertipe. Ini penggambaran dari IR diagram. Nanti akan kita lihat seperti apa sih indikator tipe ini ya. Nah, selanjutnya
Nah, ini ada tadi yang dikatakan kumpulan daripada entitas itu disebut sebagai entity set. Jadi di dalam entity set ini terbagi menjadi strong entity dan weak entity. Strong entity ini adalah apabila entitas tersebut bisa berdiri sendiri dan penggambarannya nanti adalah bentuknya persegi panjang. Kemudian ada weak entity. Weak entity ini adalah entitas lemah. Artinya entitas setnya bergantung terhadap strong entity. Jadi nanti penggambarannya adalah bentuknya persegi panjang bertumpuk. Dia nggak bisa berdiri sendiri, dia harus bergantung terhadap entitas yang kuat, ya. Seperti ini penggambaran bagaimana sih ketika kita menggambarkan sebuah strong entitas dan weak entitas, ya, atau strong entity dan weak entity. Misalnya kasusnya adalah ada pegawai, ada entitas pegawai yang memiliki tanggungan. Tanggungan di sini bisa tanggungan istri, tanggungan anak, ya. Kalau misalnya di dalam pegawai negeri, kalau pegawai negeri biasanya tanggungannya adalah istri 1, anak 2, ya, ditanggung. Nah, dia tanggungan ini jika kita masukkan ke dalam penggambaran, jika kita jadikan di sini sebagai atribut, dia nggak bisa karena isian datanya nanti banyak. Misalnya kan satu pegawai bisa aja tanggungannya 1 atau tanggungannya 2 atau tanggungannya 3. Maka kita bisa pisahkan, kita lepaskan dia jadi dari atribut menjadi sebuah entitas. Tetapi entitas dia adalah yang weak entity. Artinya dia tetap bergantung kepada pegawai. Kalau ini pegawai hilang, maka si tanggungan ini akan hilang, nggak bisa. Tapi kalau misalnya tanggungan hilang, ini pegawai masih bisa berdiri sendiri karena dia punya atribut ini namanya nomor pegawai. Nah, penggambaran bagaimana? Penulisannya adalah ada underline atau garis bawah di sini. Ini menyatakan bahwa atribut nopek ini atau nomor pegawai ini adalah merupakan atribut primary key. Nah, seperti itu. Jadi, ketika menggambarkan ini adalah strong entity, ini adalah weak entity. Bagaimana relasinya? Nanti digambarkan dalam bentuk identifying relationship. Atau nanti penggambarannya adalah belah ketupatnya bertumpuk. Garisnya pun nanti bertumpuk. Karena nanti dia depend on, bergantung kepada, ya. Tanggungan ini bergantung terhadap pegawainya. Jadi nanti di sini akan tetap meminta primary key dari pegawai. Jadi dia nggak punya primary key, dia ngambil primary key-nya dari si nomor pegawai tersebut. Ini contoh bagaimana kasus apabila dia memiliki strong entity dan memiliki weak entity. Nah, kemudian yang tadi kita sudah jelaskan, ya, ini ada jenis-jenis atribut, ya. Sebelumnya saya sudah jelaskan, jadi langsung aja ke dalam gambar. Misalnya nih, apabila di sini ada entitas pegawai, ya, entitas pegawai ini memiliki 4 atribut. Nah, ada atribut tanggal lahir, atribut gelar, digambarkan dalam bentuk atribut komposit. Kenapa? Bukan komposit, tapi multi value, ya. Ini multi value gelar karena dia nilainya bisa lebih dari 1. Kemudian dikasih di sini atributnya primary key, yaitu karena bentuknya adalah underline, ada garis bawahnya. Kemudian ada yang atribut nama, ya. Kalau ini nama kita mau pecah-pecah, kita bikin lagi sub atributnya, ya. Misalnya nama depan, nama tengah, dan nama belakang di sini. Nah, ini contoh dari tadi atribut komposit. Suatu atribut terdiri dari atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Misalnya nama pegawai ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Jadi ada entitas pegawai, kemudian ada atribut nama, kemudian nanti ada kompositnya, nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nah, ini selanjutnya yang tadi saya jelaskan, atribut derivatif. Ini adalah atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Contohnya misalnya umur merupakan hasil kalkulasi antara tanggal lahir dan tanggal hari ini, sehingga keberadaan atribut umur ini bergantung terhadap atribut tanggal lahir. Nah, jadi penggambarannya adalah bentuk elips yang garisnya putus-putus. Jadi misalnya di sini ada entitas pegawai, kemudian memiliki atribut tanggal lahir, maka nanti bisa memunculkan atribut umur.
ya. Jadi nanti ketahuan umurnya ada berapa. Nah, kemudian setelah kita pahami tentang atribut, minggu lalu di pertemuan ketiga kita sudah bahas sedikit mengenai mapping kardinalitas ya, atau penjelasan mapping kardinalitas ini adalah banyaknya entitas yang bersesuaian dengan entitas yang lain melalui relasi. Jadi mapping-mappingnya, jenis-jenisnya ada 3. Bisa one to one, satu ke satu, kemudian bisa many to one, banyak ke satu atau one to many, satu ke banyak, dan many to many, banyak ke banyak ya, seperti itu. Jadi jenis mappingnya ada 3. Many to one bisa dibalik menjadi one to many. Nah, kita lihat dulu di dalam sebuah entity relationship diagram, nanti ada yang namanya participation constraint. Artinya ini menjelaskan keberadaan suatu entitas apakah bergantung pada hubungannya dengan entitas yang lain. Dia bergantung atau tidak. Terdapat 2 macam participation constraint. Yang pertama adalah yang total participation dan yang kedua adalah parsial. Kalau total berarti dia bergantung penuh. Keberadaan suatu entiti tergantung pada hubungannya dengan entiti yang lain. Di dalam diagram IR nanti digambarkan dengan 2 garis penghubung antara entiti dan relasi. Kalau dia parsial artinya kan sebagian. Berarti keberadaan suatu entiti tidak bergantung penuh pada hubungannya dengan entiti yang lain. Nanti di dalam diagram IR digambarkan dengan 1 garis penghubung. Ini contoh dari total participation dan yang bawahnya contoh dari partial participation. Artinya bergantung penuh ya. Jadi kalau kita baca yang total participation ini adalah pegawai mempunyai bagian. Standarnya kan bacanya seperti itu. Tapi apabila di bagian total participation kita bacanya seperti ini. Pegawai harus mempunyai bagian. Ada kata-kata harus, artinya dia bergantung. Atau kita balik bacanya dari sebelah kanan. Bagian harus mempunyai pegawai. Jadi nggak ada yang namanya pegawai itu nggak punya bagian. Bagian misalnya adalah pegawai ini bagiannya di finansial, bagian ini pegawai A divisinya adalah finansial, pegawai B divisinya adalah SDM, itu ya contohnya. Harus dia, jadi satu pegawai itu harus memiliki bagian. Begitu juga dengan bagian. Bagian finansial ini harus punya pegawai. Ya minimal 1, jangan nggak ada pegawainya. Maka dikatakan bahwa entitas pegawai dengan entitas bagian ini dengan relasi mempunyai ini, maka bisa dikatakan sebagai bergantung penuh. Pegawai harus mempunyai bagian dan bagian harus mempunyai pegawai. Mapping kardinalitasnya adalah N ke 1. Maksudnya gimana? Banyak pegawai hanya memiliki 1 bagian. Atau misalnya caranya bacanya adalah 1 pegawai hanya boleh punya 1 bagian. Ya, 1 pegawai hanya boleh punya 1 bagian. Atau dibalik, 1 bagian 1 bagian boleh memiliki banyak pegawai. Jadi misalnya bagian finansial itu bisa lebih dari 1 pegawai. Tapi 1 pegawai, dia hanya punya bagiannya 1 aja. Ya udah dia di finansial, dia nggak boleh selain finansial, dia bagian SDM juga, itu nggak boleh. Maka mappingannya adalah banyak ke 1. Ini yang total participation, di mana digambarkan dalam bentuk garis 2 garis penghubung. Bagaimana jika partial participation? Kita lihat contoh kasusnya, yaitu entitas pegawai dengan entitas proyek, di mana nanti relasinya adalah kerja. Cara bacanya gimana? Pegawai tidak harus mengerjakan proyek. Pegawai tidak harus mengerjakan proyek. Tetapi proyek harus dikerjakan oleh pegawai. Proyek harus dikerjakan oleh pegawai. Ya, cara bacanya begitu. Ini ada garisnya. Jadi garisnya ini adalah proyek harus dikerjakan oleh pegawai. Tapi pegawai tidak harus mengerjakan proyek. Jadi ada pegawai yang tidak punya proyek. Tapi dalam satu proyek ini harus ada pegawainya. Jadi dia adalah parsial, bergantungnya sebagian. Nah itu penggambarannya bagaimana?
Penggambarannya adalah yang bergantung penuh dia kasih garis penghubungnya ada 2. Yang tidak bergantung penuh nanti penghubungnya hanya ada 1. Nah, kemudian ada indikator tipe. Ini bagian dari komponen IR diagram ya. Indikator tipe ini adalah ada jenis-jenisnya. Indikator tipe asosiatif objek ini berfungsi sebagai dia bisa jadi sebagai yang tadinya dia adalah sebuah relasi, dia bisa berubah menjadi sebuah entitas. Ada kasus-kasus tertentu yang seperti itu ya. Tadinya dia adalah sebuah relasi, kemudian dia berubah menjadi entitas. Ternyata ada atribut kunci yang ada di sana sehingga dia bisa dibentuk menjadi sebuah entitas. Kemudian yang kedua ada yang namanya indikator tipe supertipe. Ini adalah objek dan kategori atau subkategori yang bisa dihubungkan dengan relationship yang tidak bernama. Misalnya ada satu entitas pegawai, kita bisa bagi subkategori menjadi apakah dia pegawai honorer ataukah dia pegawai tetap. Kenapa kita harus pisahkan? Karena nanti atribut kunci di pegawai honorer ini nanti akan beda dengan atribut kunci di pegawai tetap. Misalnya nih, kalau pegawai tetap, dia menggunakan NIP, nomor induk pegawai misalnya ya. Kalau misalnya dia adalah PNS misalnya. Tapi di dalam departemen itu atau kementerian itu ada juga pegawai honorer. Tapi pegawai honorer ini atributnya bukan NIP, tapi NIK, nomor induk karyawan. Berbeda NIK dengan NIP. Maka dipisahkan dalam bentuk yang namanya indikator tipe supertipe ya. Ini contohnya. Nah, bagaimana tahapan pembuatan entity relationship diagram? Yang pertama adalah identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Kedua, tentukan atribut kunci dari masing-masing entitas. Ketiga, identifikasi dan tetapkan himpunan relasi antara satu entitas dengan entitas yang lain dan foreign key-nya atau kunci asingnya. Keempat, tentukan mapping kardinalitasnya. Dan kelima, lengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut bukan kuncinya. Ya, kita lihat ini cara membuat IRD ya. Sekarang kita lanjut dulu. Kita lihat yang namanya LRS, Logical Record Structure. Nah, LRS ini adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Apa fungsi dari LRS? Fungsi dari LRS nanti adalah bagaimana cara kita merubah atau merepresentasikan bentuk gambar perancangan basis data dalam bentuk entity relationship diagram ke dalam bentuk tabel-tabel atau record atau model relasional. Jadi LRS ini adalah sebagai cara gimana merubah dari bentuk IR diagram ke dalam bentuk tabel-tabel. Caranya seperti itu, menggunakan LRS. Yang paling penting yang harus kita pahami ketika ingin merubah atau membuat LRS atau Logical Record Structure, paham dulu mapping kardinalitas. Nih, menentukan kardinalitas. Kemudian sehingga jika mapping kita udah paham, sudah mengerti, kita akan bisa lihat apakah nanti relasi tersebut jadi tabel atau tidak. Kita lihat ya. Jadi, kenapa sih kita harus belajar mapping kardinalitas? Tujuannya adalah nanti ketika kita ingin membentuk LRS, kita akan tahu apakah relasi ini menjadi tabel baru atau tidak. Kita ambil contoh. Supir, ini kalau mappingnya one-to-one ya. Supir mengemudikan taksi. Gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas 1 ke 1. Karena, kenapa sih one-to-one? Karena satu supir hanya bisa mengemudikan satu taksi, dan satu taksi hanya bisa dikemudikan oleh satu supir. Nah, apabila dalam satu gambaran IR diagram, ini kan gambar IR diagram, di mana di sini ada entitas supir dan ada entitas taksi, dan kemudian dihubungkan dengan sebuah relasi kemudi.
Jadi penggambaran ini adalah sebuah gambar IR diagram yang sederhana, di mana mappingnya adalah one to one atau satu ke satu. Maka kita gambarkan di sini ada gambar satu dan tulis satu. Kenapa dia mappingnya satu ke satu? Karena satu supir hanya bisa mengemudikan satu taksi, begitu juga sebaliknya. Satu taksi hanya bisa dikemudikan oleh satu supir. Nah, apabila mapping kardinalitasnya satu ke satu, maka tabel yang terbentuk adalah dua. Tabel supir dan tabel taksi. Ya, relasi satu ke satu akan membentuk dua tabel. Begini skemanya. Tabel supir di mana nanti ada atributnya adalah nomor supir, yaitu ini atribut kunci ya atau primary key, kemudian nanti juga ada atribut nama dan atribut alamat. Nah, tabel taksi memiliki atribut nomor taksi, di mana ini adalah sebagai primary key atau kunci atribut, ada nomor polisi, merek, dan tipe. Ini adalah skemanya. Bagaimana menggambarkan LRS-nya? Seperti ini. Bisa pilih yang atas atau yang bawah. Ini jika mappingnya adalah satu ke satu. Yang apa yang bisa kita bedakan, Bu? Yang atas atau yang bawah gimana maksudnya? Ini kan tadi tabel supir, ini tabel taksi. Nah, posisi foreign key bebas mau di mana aja. Foreign key itu adalah kunci asing, ya. Jadi kalau misalnya nomor supir terhubung dengan taksi, di mana di dalam tabel supir atribut kuncinya adalah nomor supir, kemudian di dalam tabel taksi atribut kuncinya adalah nomor taksi, kita boleh menempatkan nomor supir di tabel taksi. Tapi dia nanti sebagai FK atau foreign key atau kunci asing. Jadi letakkan posisi foreign key-nya di mana itu bebas. Kalau mappingannya adalah satu ke satu. Boleh di tabel taksi, maka kalau jika di tabel taksi yang ditulis adalah si nomor supir ini kan. Atau boleh yang bawahnya diletakkan di tabel supir, yaitu nomor taksi. Bebas mau di mana aja. Kenapa sih harus ada foreign key? Itulah yang menunjukkan di dalam gambar LRS bahwa mereka saling terhubung, bahwa tabel supir dan tabel taksi ini adalah saling terhubung. Kita lihat dari foreign key-nya. Jika di sana tidak ada foreign key-nya, kita nggak tahu ini beneran terhubung atau enggak. Dan lihat tanda garisnya ini selalu menuju foreign key. Nah, nomor taksi di tabel taksi adalah primary key. Ketika diletakkan nomor taksi di tabel supir, dia menjadi FK, foreign key. Ya. Jadi penggambaran LRS untuk mappingan yang satu ke satu adalah menghasilkan dua tabel supir dan tabel taksi, di mana nanti foreign key diletakkan bebas mau di mana aja. Boleh di tabel taksi, boleh juga di tabel supir. Itu yang satu ke satu. Mudah-mudahan jelas penjelasannya sampai sini ya untuk mapping yang satu ke satu. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana cara kita merubah, bagaimana cara kita bikin LRS apabila mappingannya adalah one to many atau many to one. Kita lihat. Ini adalah penggambaran IR diagram yang sederhana, di mana ada dua entitas dosen dan entitas kelas. Ya, di mana nanti mappingnya? Kalau di sini tulisannya kan one to many, berarti di sini one, di sini many. Berarti bacanya satu dosen bisa membimbing banyak kelas. Terus kita balik. Satu kelas hanya dibimbing oleh satu dosen. Maka mappingnya adalah one to many. Satu dosen, banyak kelas bisa. Dosen boleh membimbing banyak kelas, lebih dari satu kelas. Tapi kelas A itu pembimbingnya hanya ada satu dosen. Maka mappingannya adalah one to many. Gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas one to many. Karena satu dosen bisa membimbing banyak kelas. Dan satu kelas hanya dibimbing oleh satu dosen. Di sini satu, di sini banyak. Berarti one to many. Cara bacanya gimana? Mapping kardinalitas dosen dan kelas, one to many. Tapi kalau kita balik, mapping kardinalitas kelas dan dosen, many to
one. Ya, jadi bergantung dari mana cara kita membacanya, maka seperti itulah cara menentukan mappingnya. Nah, jika mappingnya adalah satu ke banyak, ya, satu ke banyak, maka nanti akan membentuk dua tabel, tabel dosen dan tabel kelas. Nah, tapi ingat, penempatan foreign key-nya nanti ada di mana? Ada di mapping yang banyak atau yang M. Maka apabila mappingannya dosen dengan kelas adalah one to many, maka nanti di tabel kelas ini ada foreign key milik dosen. Jadi seperti itu penggambarannya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi bagaimana cara menggambarkan one to many-nya tadi? Ini adalah tabel dosen, di mana atributnya ada NIP, primary key ya, kemudian ada nama dan alamat. Kemudian di sini ada atribut kelas, di mana atribut kelas ini memiliki primary key-nya adalah kelas, jurusan, semester, jumlah mahasiswa, dan ini NIP. Jadi saya katakan, apabila mappingannya adalah one to many, posisi foreign key adalah di many-nya atau di banyaknya. Karena tadi many-nya adalah di entitas kelas, maka di entitas kelas inilah nanti ada foreign key milik si dosen. Jadi penggambarannya seperti ini. Jadi posisi FK-nya itu adalah di bagian yang mappingnya M atau banyak. Ya, hasil dari gambar tabelnya apabila dia one to many atau many to one tetap dua tabel. Bandingkan dengan yang tadi yang one to one, posisi foreign key bebas mau di mana aja. Boleh di tabel sebelah kiri atau boleh di tabel sebelah kanan. Tapi apabila dia mappingannya adalah one to many atau many to one, kita menempatkan foreign key adalah di mapping yang many atau di mapping yang banyak. Di situ bedanya ya. Selanjutnya kita lihat kalau yang mapping kardinalitasnya adalah many to many, bagaimana cara menggambarkan LRS-nya ya. Nah, contoh studi kasusnya. Ada entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah di mana memiliki relasi ajar. Jadi ini adalah jadi ini adalah penggambaran IR diagram secara sederhana di mana nanti apabila mappingnya mahasiswa dengan mata kuliah ini adalah many to many atau banyak ke banyak. Bagaimana sih menghasilkan gambar LRS-nya? Nah, cara bacanya gimana? Mahasiswa belajar mata kuliah. Mata kuliah dipelajari oleh mahasiswa. Karena dia adalah many to many atau banyak ke banyak, cara membacanya adalah satu mahasiswa bisa belajar banyak mata kuliah, kemudian kita balik dari entitas mata kuliah. Satu mata kuliah bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Jadi dia mappingnya adalah banyak ke banyak. Nah, apabila mappingan yang banyak ke banyak, hasil dari membentuk tabelnya adalah 3 tabel. Yang mana ya satu lagi yang dijadikan tabel? Nih, tabel relasi. Nanti tabel relasi ini akan, nanti relasi ajar ini akan berubah menjadi tabel. Ini dia tabel. Apabila mappingannya adalah many to many atau banyak ke banyak. Sehingga bisa dikatakan di sini bahwa relasi many to many akan membentuk 3 tabel. Tabel apa aja? Tabel mahasiswa, yang ini, ya, di mana primary key-nya adalah NIM, atribut yang lain adalah nama dan alamat. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel mata kuliah, di mana atribut kuncinya adalah atau primary key-nya adalah kode MK, nama MK, dan SKS. Dan ada tabel baru, yaitu hasil relasi ini menjadi tabel baru. Kamu boleh rubah tabelnya menjadi tabel apa ya, tergantung dari kebutuhan dari studi kasusnya ini. Jadi apabila mahasiswa dengan belajar mata kuliah, biasanya kita coba rubah menjadi tabel nilai. Ya, tabel nilai terdiri dari apa? Kita masukkan masing-masing atribut kunci dari mahasiswa dan mata kuliah. Kita letakkan di tabel baru, yaitu di tabel nilai, NIM, kode MK, dan nilai. Nah, NIM dan kode MK ini bukan primary key.
di dalam tabel nilai, tetapi sebagai foreign key. Jadi dia akan menghubungkan NIM di tabel nilai dengan NIM di tabel mahasiswa, kode mata kuliah di tabel nilai dengan kode mata kuliah di tabel mata kuliah. Penggambarannya seperti apa? Seperti ini. Jadi nanti tabel yang baru yaitu ini, tabel nilai. Dia posisinya di tengah. Ini tabel mahasiswa, yang ini tabel mata kuliah. Di mana masing-masing punya atribut ya. Nanti di sana ketika ada underline, maka dia adalah atribut kunci atau primary key. Kemudian di tabel nilai ini, karena dia adalah hasil dari relasi, di mana mappingnya adalah banyak ke banyak, maka dia membentuk yang tadinya relasi jadi tabel. Nah, nanti atributnya diambil dari mana? Ambil atribut kunci dari mahasiswa dan ambil atribut kunci dari kode mata kuliah. Maka di sini ada 2 foreign key, NIM dan kode MK. Kemudian dia tambahkan satu lagi atributnya adalah atribut nilai. Jadi nanti akan kelihatan NIM-nya A, kodenya apa, nilainya berapa. Gitu ya. Nah, garis selalu menuju ke foreign key. Seperti ini LRS-nya. Mudah-mudahan paham ya bagaimana membentuk LRS. Yang harus dipahami adalah kita tahu cara membaca mapping kardinalitas, kemudian kita tahu bagaimana menempatkan foreign key-nya ya. Jadi kalau dia one to one, hasilnya nanti adalah 2 tabel. Relasinya nggak jadi tabel. One to many begitu juga, relasinya nanti nggak menjadi tabel. Tapi apabila dia mappingnya adalah many to many atau banyak ke banyak, maka relasi tadi, penghubung tadi akan menjadi tabel baru. Nah, ini adalah analisa kasus dari perpustakaan Smart ya. Tadi kita udah lihat nih bagaimana cara langkah-langkah pembuatan IRD dan LRS ya. Nah, ini ada contoh kasus. Contoh kasusnya adalah, kita baca dulu. Kita mau bikin dari contoh kasus ini, kita mau bikin gambar IRD-nya seperti apa atau entity relationship-nya diagramnya seperti apa. Kita baca kasus tuh. Nanti ketika kita baca kasus, kita akan lihat di sana mana sih yang bisa dijadikan entitas, mana sih yang bisa dijadikan relasi atau penghubung. Dari studi kasus biasanya akan terlihat ya. Nah, coba kita baca. Sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian. Nah, ini kita tandain. Coba di underline. Di highlight. Oke. Masing-masing bagian mempunyai pengawas dan setidaknya 1 pegawai. Ya kan? Nah, ada di sana masing-masing bagian. Nah, bagian kan udah kita highlight ya, sudah kita tandai. Masing-masing bagian mempunyai pengawas. Ini kita tandai. Pengawas dan setidaknya 1 pegawai. Kita tandai. Kita bisa tandain yang berwarna kuning ini adalah sebuah entitas atau objek dari kasus tersebut ya. Sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian. Masing-masing bagian, karena tadi sudah saya tandain di sini, jadi saya tidak tandain lagi. Mempunyai pengawas dan setidaknya 1 pegawai. Itu dulu kita harus pahami dulu yang mana sih yang bisa dijadikan entitas ya. Untuk relasinya yang mana nanti aja. Untuk mapping kardinalitasnya yang mana nanti dulu. Yang penting kita ketahui dulu entitasnya yang mana atau objeknya yang mana ya. Kemudian pegawai harus ditugaskan pada paling tidak 1 bagian. Nah, tadi pegawai sudah kita highlight, bagian sudah kita highlight. Tetapi dapat pula beberapa bagian. Sudah kita tandain ya. Paling tidak 1 pegawai mendapat tugas sebuah proyek. Ini ada proyek. Namun, seorang pegawai dapat libur dan tidak mendapat tugas proyek. Nah, di sana kita bisa lihat bahwa ada 4 entitas yang bisa kita tentukan dari kasus ini. Ada yang namanya bagian, pengawas, pegawai, dan proyek. Nah,
Seperti ini. Jadi yang pertama adalah yang kita butuhkan, kita tentukan adalah entitas. Nah, tadi kan sudah saya tandain nih. Cara bacanya ya dari kasus, kita highlight lah objek-objek yang bisa dijadikan sebagai entitas. Ada bagian, pengawas, pegawai, dan proyek. Ya, nih bagian pegawai, pengawas, proyek. Bagian pegawai, pengawas, proyek. Nah, sekarang langkah kedua adalah kita mau tahu nih, yang mana aja yang bisa dijadikan relasi. Entitas mana aja yang bisa dijadikan relasi. Jadi kalau dari kasus yang tadi kita baca, misalnya nih, sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian. Masing-masing bagian mempunyai pengawas. Jadi antara nih bagian dengan pengawas itu terhubung dari kata-kata mempunyai. Ya. Nah, sini kita lihat. Bagian dan pengawas nih. Ini bagian, ini pengawas. Atau bisa boleh mempunyai, bisa dijalankan ya. Ini bagian, ini pengawas, menjalankan ya. Nah, kemudian masing-masing bagian mempunyai pengawas. Dan setidaknya satu pegawai. Jadi bagian ini bisa terhubung ke pengawas, bisa juga ke pegawai. Bagian yang ini bisa ke pengawas. Ini dia, yang ini ya. Nih, pengawas. Bisa juga pegawai. Atau kita baca dari sini. Bagian bisa ke pengawas, berelasi ya, atau terhubung, bisa juga ke pegawai. Jadi nanti bagian ini, entitas bagian, ada relasi ke pegawai, ada relasi ke pengawas. Coba kita baca lagi. Pegawai harus ditugaskan pada paling tidak satu bagian. Pegawai dan bagian. Tadi udah kita tentukan tadi di sana ya, bagian di sini ke pengawas. Jadi sudah kita tuliskan, berarti nggak usah ditulis lagi. Tetapi dapat pula beberapa bagian. Oke, berarti udah jelas, pegawai dengan bagian itu terhubung. Paling tidak, satu pegawai mendapat tugas proyek. Nah, ini ada pegawai dan ada mendapat tugas proyek. Artinya, entitas pegawai dengan entitas proyek ini terhubung. Nah, ini. Pegawai dengan proyek. Ini dia. Bekerja pada. Entitas pegawai dengan entitas proyek ini terhubung ya. Atau di sini entitas pegawai dengan proyek ada relasinya, yaitu ini. Tergantung nanti cara bacanya gimana ya. Kita baca dari pegawai ke proyek atau kita balik dari proyek ke pegawai. Yang pasti pegawai dengan proyek itu ada relasinya. Nah, paling tidak satu pegawai mendapat tugas sebuah proyek. Namun seorang pegawai dapat libur dan tidak mendapatkan proyek. Udah jelas ya bahwa bagian nanti terhubung dengan pegawai dan pengawas. Begitu juga sebaliknya ya, pegawai pengawas nanti terhubung dengan pegawai. Pegawai selain dia terhubung dengan kebagian, dia juga terhubung dengan proyek ya. Jadi nanti pegawai ke proyek terhubung, bagian ke pegawai dan bagian ke pengawas terhubung. Nah, nanti hasilnya bagaimana ini? Kalau tadi tahu bahwa bagian terhubung ke pegawai dan ke pengawas, ya kan? Bagian selain dia terhubung ke pengawas, dia juga terhubung ke pegawai, entitas pegawai. Kemudian pegawai memiliki hubungan atau relasi dengan proyek. Tapi proyek ini kan nggak mempunyai hubungan dengan pengawas ataupun kebagian. Dia proyek ini hanya terhubung dengan si pegawai. Jadi penggambaran IRD sementaranya adalah seperti ini. Cara bacanya gimana? Bagian dijalankan oleh pengawas. Kemudian bagian ditugaskan ke pegawai. Berarti finansial itu siapa pegawainya gitu ya. Kemudian pegawai bekerja pada proyek. Pegawai ini mengerjakan proyek apa? Nah, ini bentuk IRD sementaranya. Ini belum mappingnya ya, baru penggambaran entitasnya yang mana, relasinya yang mana, baru dia terhubung yang mana ya. Kemudian kita mau menentukan mapping bagaimana? Baca lagi kasusnya. Nah, dari deskripsi permasalahan yang kita baca tadi, kasus yang ini, ternyata
Dari bacaan ini kita bisa simpulkan mappingnya ya. Nih, masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas. Kalau ada kata-kata hanya mempunyai satu, berarti dia mappingnya adalah satu. Ya, seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian. Berarti nanti bagian dengan pengawas itu adalah pengawasnya hanya ada satu. Kemudian apabila kita menemukan kata-kata gini, masing-masing bagian memiliki paling tidak satu, itu artinya adalah banyak, boleh lebih dari satu. Tapi kalau kata-katanya adalah hanya mempunyai satu, berarti saklek satu. Tapi kalau ada kata-katanya dari kasusnya adalah paling tidak satu pegawai atau paling tidak satu, berarti boleh satu, boleh lebih dari satu. Berarti udah jelas dia banyak atau many ya. Masing-masing pegawai bekerja paling tidak. Nah, ada lagi nih. Paling tidak pada satu. Berarti boleh lebih dari satu. Maka mappingnya many ya. Masing-masing proyek dikerjakan oleh paling tidak satu pegawai. Berarti many juga nih dari proyek dengan pegawai ya. Kemudian seorang pengawas bisa mendapatkan tugas nol atau beberapa proyek. Nah, kata-kata beberapa juga many artinya, berarti lebih dari satu ya. Tapi kalau hanya satu, jika ada tulisan hanya, udah pasti dia adalah satu. Nah, hasilnya seperti apa? Kita lihat. Tadi dikatakan bahwa masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas. Masing-masing bagian hanya punya satu pengawas ya. Kemudian seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian. Satu pengawas hanya bertugas pada satu bagian. Maka udah jelas entitas bagian dengan entitas pengawas mappingnya adalah satu ke satu. Kemudian nomor 3, masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai. Nih, masing-masing bagian paling tidak satu pegawai. Satu pegawai ya, paling tidak satu berarti bisa lebih dari satu. Misalnya ini kita tuliskan satu pegawai, berarti paling tidak satu kan berarti banyak pegawai. Kita tuliskan many di sini. Satu many. Kemudian kita baca lagi. Masing-masing pegawai bekerja paling tidak pada satu bagian. Jadi dia, nih, satu pegawai paling tidak mengerjakan satu, paling tidak ya. Masing-masing pegawai bekerja paling tidak pada satu bagian. Ada kata-kata paling tidak, berarti mappingannya adalah ini, many to many, karena ada kata-kata paling tidak. Berarti lebih dari satu. Satu bagian, berarti banyak bagian ditugaskan ke banyak pegawai ya. Kemudian masing-masing proyek dikerjakan oleh paling tidak satu pegawai dan seorang pengawas, ini bukan pengawas, ini bisa diganti ya, seorang pegawai bisa mendapatkan tugas nol atau beberapa proyek. Jadi dari pegawai ke proyek, mappingannya juga adalah banyak ke banyak. Dia boleh mengerjakan lebih dari satu proyek, boleh satu proyek. Atau proyek ini boleh dikerjakan oleh banyak pegawai ya, lebih dari satu pegawai. Maka mapping kardinalitasnya seperti ini. One to one, many to many, many to many. Nah, dari penggambaran mapping kardinalitasnya ini, nanti akan kita pahami, kita bisa menentukan bagaimana cara kita merubah ke dalam bentuk LRS. Ingat aja yang tadi. Nih, mulai dari bagian dan pengawas. Bagian dan pengawas, mappingnya satu ke satu. Maka tabel yang dihasilkan, bagian dan pengawas aja, relasi dijalankan, itu enggak dijadikan relasi. Jadi nanti pengawas, bagian. Nah, kemudian kita lihat kalau bentukannya seperti ini, mapping LRS-nya jangan dipisah-pisah ya, digabung aja. Kemudian bagian dengan pegawai. Bagian dan pegawai mappingnya adalah banyak ke banyak. Karena mappingnya adalah banyak ke banyak, maka relasi ditugaskan ke ini nanti menjadi tabel baru atau entitas baru ya. Kemudian pegawai dengan proyek. Mappingnya banyak ke banyak, maka nanti LRS-nya bagaimana? Relasi bekerja pada ini nanti menjadi sebuah tabel baru ya, menjadi tabel baru. Jadi hasil LRS-nya nanti ada berapa tabel? Kita hitung. 1, 2, 3. Karena ini nanti jadi tabel baru ya.
4, 5, dan 6. Jadi nanti tabel barunya ada 6. Seperti ini. Ini cara-caranya ya, kamu bisa baca. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Ada 6. Pengawas, bagian, kemudian ini adalah bagian pegawai, ini berarti adalah relasi antara bagian dengan si pegawai. Ya, di sini kan ada FK ya. Kemudian benar ya tadi LRS-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada tulisan pengawas, berarti ini adalah tabel pengawas. Ada tulisan bagian, ini adalah tabel bagian. Ini pegawai adalah tabel pegawai. Nah, kalau ada tulisan bagian pegawai, maka ini sebenarnya tadi adalah relasi. Bagian pegawai berarti relasi antara bagian dengan si pegawai. Pegawai proyek berarti ini adalah relasi dari si proyek dengan si pegawai. Jadi seperti ini gambar LRS-nya. Harusnya di dalam penggambaran tadi ya, di dalam gambar ini, LRS tadi itu ada tanda panah. Yang ini. Contoh. Nih, ada panah di sini. Panah selalu menuju ke foreign key ya. Nanti coba direvisi. Tanda panah selalu menuju ke foreign key. Jadi nanti penggambaran LRS-nya, di mana kasusnya adalah yang ini ya. Kasusnya yang tadi ya, kita sudah gambarkan. Nah, kalau mau detail penggambaran IR diagram, jangan lupa di sini nanti ada atribut-atribut. Atribut pengawas apa aja, atribut bagian apa aja, atribut pegawai apa, dan atribut proyek apa. Hasil LRS-nya, kamu boleh mengikuti seperti ini, silahkan. Tapi kalau seperti saya tadi, boleh langsung aja kita bikin. Nah, pengawas pegawai ini nggak ada relasi yang jadi kebentuk karena tadi mappingnya 1 ke 1. Jadi nanti ada 6. Pengawas pegawai, nah ini yang sebagai relasi ya, dan ini tadi yang sebagai relasi menjadi tabel. Maka hasil LRS yang terbentuk adalah 6 ya. Sampai di sini. Mudah-mudahan paham untuk merubah dari bentuk entity relationship diagram di mana ada mapping kardinalitasnya, kita rubah ke dalam bentuk LRS ya. Ini contoh dari nah ini contoh perpustakaan sederhana. Bagaimana penggambaran IRD-nya ya? Jadi ada entitas, ada relasi, ada entitas. Entitas dengan entitas terhubung dengan sebuah relasi, kemudian ada mappingnya. Mapping kardinalitasnya adalah N ke 1 berarti many to one. Jadi banyak buku boleh dipinjam oleh satu anggota, atau dibalik, satu anggota boleh meminjam banyak buku. Kemudian dia kasih atribut-atributnya apa saja ya. Nah, ini jangan lupa ada underline di sini di kode anggota karena dia adalah atribut kunci atau primary key. Ya. Nah, ini ada di tabel di relasi ada atribut kode buku dan kode anggota. Nah, ini merupakan atribut foreign key ya, atribut asing, bukan primary key. Boleh ditulis di dalam kurung FK gitu. Jadi ini penggambaran contoh IRD perpustakaan yang sederhana. Nah, kalau teman-teman mau detail mempelajari ini juga ada contoh dari sistem informasi akuntansi peminjaman pada koperasi simpan pinjam. Nah, ini adalah bentuk dari entity relationship diagramnya ya. Dia jadi lebih kompleks karena ada kasusnya banyak. Bagaimana gambar ILRS-nya? Nah, seperti ini. Jadi ada berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabel. Atau ini juga kita bisa lihat studi kasus aplikasi manajemen kontrol dokumen pada PT Siantar Top Tbk Bekasi ya. Nah, di sini ada gambar entity relationship diagramnya, kemudian nanti bagaimana ini ada mapping-mappingnya ya. One to many, many to one, many to one. Kalau dari sini ke bawah one to one, maka hasil LRS-nya seperti apa ya. Kemudian ini juga ada gambar entity relationship diagram. Nah, seperti ini. Ya, itu ya. Sampai di sini penjelasan mengenai gimana cara membuat entity relationship diagram dan bagaimana cara membentuk LRS dari entity relationship diagram tersebut. Jadi intinya adalah ketika ingin merubah ke dalam bentuk logical record structure atau ke LRS, pahami dulu mapping kardinalitas, kemudian kita tahu juga di mana kita menempatkan foreign key-nya ya.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih materi untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.